September 2020. Saya Joko Nurcaya Sujari. Dan saya Maria Immaculata Triastuti akan menemani Anda pendengar di Lintas Paulus Siang dalam program Pasti Anda suka tebang lama ya. Pastilah, pasti. Dan Joko, di hari ini ada suasana yang sedikit berbeda begitu. Dan kaitannya juga masih dalam Hari Bakti peringatan Hari Radio yang ke-75. Oke. Dan tadi kita sudah mengawali dengan sebuah lagu lama di era 80-an. Ya, memang betul. musik director saya hebat. Ada luar Mas biasa ya. Mahmudin Usman Jumba, Mas Mangge ya. Oke, ada 6 bintang rock Indonesia. Di sana ada Mat Albar, Ikang Fauzi, ada Reni Jayusman, ada Anggun Cipta Sasmi, kemudian ada Freddy Tamela dan juga Cuti Etna sendiri. Dan hari ini seperti disampaikan rekan Maria tadi bahwa spesial daripada sebelumnya. Kita kemarin diberikan ceng oleh beliau betul ya. Yang di depan sana dan yang di atas. Betul sekali. Ini kesempatan yang jarang-jarang begitu ya. Kesempatan yang jarang-jarang terjadi. Kemudian kenapa kita memilih 6 bintang rock Indonesia, karena di sini adalah satu yang sering membawakan lagu rock. Sebulan kemarin lah ketika kita duet bersama dan saya kalah memang dengan usia yang hampir 60 ya. Nggak ada apa-apanya kayaknya Joko ya. Jauh banget jauh. Oke Larin. Iya. Kita hari ini di program Pastela, pasti Anda suka tebang lama, memperingati Hari Bakti Radio. Ini sebulan setelah Indonesia merdeka, RRI hadir. Tepatnya tanggal 11 September tahun 1945. Ini menjadi salah satu media radio satu-satunya negeri ini yang eksis hingga di usianya yang ke-75 tahun nanti. Besok ya insya Allah ya. Iya. Tadi kita sudah melakukan gladi dan sebagainya. Insya Allah. Ini padat kegiatan ya. Jadi dalam beberapa, sudah ketika memasuki awal September, jadi RRI di seluruh Indonesia ini punya banyak kegiatan ya Ko ya. Jadi kita juga sudah mengikuti beberapa kegiatan. Dan besok adalah harinya kita ya. Hari kita bersama. Saya, jadi besok hari hanya begitu ya. Jojo dan sebagainya ya. Iya. Saya jadi ingat Rini, dulu bapak saya, kami anak kolong ini, jadi suka-suka pindah sekolah. Bapak saya dulu ketika mau berangkat ke Irian, itu pasti nanti dijelaskan oleh kakanda kita berdua ya. Siapa dulu di Singgani. Kita berkenalkan. Dulu di Singgani, bapak saya itu kami di asrama waktu itu di 711 di Kompi Bantuan. Ketika ayah saya berangkat pasti ada versuk di situ yang ditulis atas nama ini dengan pangkat ini sudah berangkat dalam perjalanan ke Irian Barat dan kami senang hadirnya RRI seperti itu. Jadi saya ingat ayah saya, ayah saya sekarang sudah berusia 77 tahun dan hari ini mendengarkan. Selamat siang ayah. Selamat siang ayahnya, ayahandanya Joko ya di rumah bersama ibunda juga ya. Siap. Oke. Salam hormat kami. Rini, kita langsung perkenalkan bintang tamu kita hari ini ya. Iya, jadi memang ini agak spesial ya untuk edisi khusus di program Pasti Anda Suka Tembang Lama pendengar dalam rangkaian Hari Bakti Radio ke-75. Sudah bersama-sama kita di Studio 1, ini partner juga nih seperti kita berdua juga ya, supaya supaya lebih berwarna begitu ya. Jangan cuma hanya wanita saja kemudian laki-laki saja, tapi memang ini harus dikombine ya, begitu ya Ko ya. Benar. Oke. Saya ke Ibu Dr. Dewi Cahyawati Abdullah juga. Apa kabar ini Bunda? Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-75. Sekali di udara, tetap di udara. Tetap di udara, luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nanti di program Pastela. Terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Untuk saya yakin ini bukan merupakan yang pertama begitu hadir di RRI Palu, tapi sudah sering begitu ya. Ketika beliau kesiarannya masih berada di Sigi dan sebagainya. Betul sekali. RRI menjadi rumah beliau. Sehingga tagline kita beberapa tahun yang lalu, RRI adalah rumah rakyat Indonesia, seperti itu Rini ya. Dan Ibu Dewi juga kemarin-kemarin juga sering berbagi informasi begitu kepada pendengar ya, terkait dengan budaya juga ya. Budaya, pariwisata dan sebagainya. Oke. Dan juga sudah bersama kita ada siapa? Pak Nasir Abdullah ya. Iya, betul. Oke, tapi saya lebih confirm manggilnya Kanda Yoyon. Kayaknya lebih apa? Lebih nyaman seperti itu ya, Kanda Yoyon. Beliau ini eksis dengan musik-musiknya Rini gitu dan sebagainya ya. Baik, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya juga mau ngucapin selamat ulang tahun ya Dirgahayu RRI ke-75. Sekali di udara, tetap di udara, dan semoga RRI tetap jaya. Amin. Terima kasih. Nanti kalau bicara masalah musik nanti bersama Abang Yoyon ya. Tapi sambil kita menunggu penelpon ini di 455442 siang ini, kita ngobrol bentar boleh sama berdua ya. Boleh. Tadi saya sudah mengawalinya di era 60-an lah, 64 dan 70-an. Ayah saya itu sering bolak-balik Irian dan kemudian balik lagi ke Palu-Palu nih. Kayaknya kita belum lahir ya? Belum, saya belum.
Kakanda berdua ini pasti tahu lah kondisi RRI waktu itu seperti apa ketika teman-teman yang turut berjuang waktu itu untuk mendirikan RRI di Palu sehingga masyarakat itu bisa mendengarkan hiburan, informasi dan sebagainya. Mungkin dari Kanda Dewi dulu. Iya, silakan. Bunda mungkin bisa pada saat itu seperti apa begitu ya. Iya, terima kasih ya. Saya lahir tahun 60. Jadi tahun 60. Jadi saya sudah 60 tahun. Jadi saya sangat mengikuti RRI karena apa? Ayah saya almarhum tidak bisa hidup tanpa informasi. Yang pada saat itu yang ada baru RRI. Kemudian ada juga radio-radio luar negeri pada saat itu, tetapi yang wajib didengar oleh masyarakat untuk informasi itu baru RRI. Sehingga saya mungkin bisa berbicara tahun 64, 65 saya sudah mulai tahu persis pergerakan RRI yang pada saat itu, kalau yang sekarang itu di Palu berada di Jalan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pada saat itu ya. Sekarang Muhammad Hatta. Kemudian pada saat itu kondisinya sangat masih biasa saja dengan gedungnya yang masih sangat sederhana. Kemudian tidak ada satu orang pun tidak mendengar RRI karena pada saat itu satu-satunya media yang bisa kita dengar. Kemudian pemerintah juga segala sesuatu mengumumkan harus melalui RRI. Kemudian sudah mulai ada juga hiburan-hiburannya pada saat itu. Seperti apa yang disampaikan Joko tadi, saya juga ikut-ikutan persuk ya, mengirim lagu di ini buat si ini yang ada di Makassar, buat si ini. Itu ya. Namanya apa itu? Persuk kalau saya. Persuk. Iya, saya juga belum lahir waktu itu Bunda. Iya, persuk. Saya ingat. Iya. Persuk. Jadi ibu saya yang sering menceritakan ketika ayahmu berangkat pasti melalui persuk. Itu mungkin bahasa Jepang, bahasa Belanda mungkin atau bahasa ada kepanjangannya mungkin. Kalau sekarang itu, kalau sesudah itu mungkin pilpen ya. Pilihan pendengar. Ya. Tapi pada saat itu kita persuk, sehingga benar-benar itu RRI itu sesuatu yang ditunggu. Dan sedih sekali kalau jam 10 malam ya, mungkin waktu itu lampu sudah mati dan RRI sudah tidak mengalunkan lagunya yang sampai sekarang itu sampai sekarang saya kalau dengar tuh nggak tahu ya, perasaan saya kayak lain gitu. Ingat masa lalu. Dia ada Hawaiiannya ya. Hawaiian gitu ya. Hawaiiannya Pak Sugeng waktu itu. Pak Hugeng. Jadi memang kami sudah bisa bercerita lah sedikit tentang RRI. Iya, waktu itu ya. Iya. Oke lah, nanti bisa sambil saling. Saya jadi merinding ketika kita flashback kepada masa itu ya. Saya kalau mau rewind kembali yang disampaikan Bunda Dewi dan juga nanti Elsana Kanda Yoyon, saya juga seperti Anda tadi merinding ya. Tapi saya ingin tahu juga, saya ingin mulai kembali rewind di waktu itu. Seberapa nakal Anda waktu itu, waktu di RRI sudah ada di Palu, dan kemudian Anda sering mengirim versuk dan sebagainya. Pada saat itu, iya. Silakan. Kalau saya kelahiran 62, jadi beda 2 tahun saya sama Ibu Dr. Dewi. Tapi saya waktu itu sekitar tahun-tahun 70-an ya. Kalau saya 70-an itu sudah ikut-ikutan. Kalau dulu istilahnya itu, kalau kita sudah pilihan pendengar gitu. Ada kartu pilpen gitu. Jadi kita sudah mulai tulis-tulis, minta lagu kirim. Tapi masih sekitar teman-teman sekolah, teman-teman keluarga baik keluarga dekat maupun keluarga jauh gitu. Jadi teman dekat juga barangkali. Iya, teman-teman dekat. Jadi sudah mulai gitu. Dari tahun 70-an teman dekat sekali begitu. Dan waktu itu belum, kita kan masih dan dulu belum ada masih bocah gitu, masih bocah. Belum ada istilah TTM dulu ya. Belum. Dan kemudian Anda melakukan maksudnya kirim pulpen kan, seingat saya dulu ya, disampaikan ibu saya bahwa itu kertas yang dari senior saya, ada Oma Mike Kolanus waktu itu ya. Mike Kolanus, kemudian ibunya Joremon, Sonya Lohonoman ya, Sonya Lohonoman dan sebagian teman-teman itu kertas dan kemudian dimasukin ke dalam paku sehingga itu nanti dibaca satu-satu seperti itu kan ya. Mungkin bisa digambarkan pada pendengar RRI dua, kepada kami juga nih generasi ini. Waktu itu kita terus kita kirim lagu, ditulis untuk siapa gitu, untuk ini terus. Ada ucapannya. Waktu itu masih salam hormat kayak gitu. Dan mungkin juga tapi meskipun temannya ada hal yang penting. Pada saat itu belum semua orang punya radio. Jadi orang-orang tertentu mohon maaf, orang-orang tertentu punya radio, dan radionya itu masih klasik banget. Sekarang saya lihat banyak dipajang di mana-mana. Yang transistor 2 ban itu yang 2 ban yang pakai ikat. Ada yang warna ada sudah mulai muncul warna hijau, biru.
satu yang mungkin saya berkesan sama RRI, apabila kami memutar radio, seluruh tetangga yang belum punya radio pasti ngumpul-ngumpul untuk dengar, siapa tahu ada pilihan lagu buat dia. Saya kira itu juga. Memang itu yang ditunggu-tunggu ya. Oke. Jadi bangga sekali loh kalau gitu, kalau misalnya ada orang ngirim ke kita, bangga sekali kalau nama kita tuh disebut di RRI gitu. Wah, kayaknya kita sudah artis banget pada saat itu. Sampai saat ini pun seperti itu ini. Iya. Sampai di jam ini sudah ada puluhan panggilan tak terjawab. Dan mungkin bisa saya nggak tahu nih Rini, dari sekian tahun Kanda Dewi kelahiran 62 dan Kanda Dewi 60, Kanda Yoyo 62 ya. Iya. Dan kemudian apakah memang baru ini masuk di RRI menyiar bersama kami? Nah, itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau iya kita sama-sama bersama untuk siang ini. Baik. Oke, halo Dirgayu ke-75 RRI. Dirgayu ke-75 RRI. Halo, assalamualaikum. Dirgayu ke-75 RRI. Jawabnya adalah Bangkit untuk Indonesia Maju, Bu. Dengan siapa? Kecil ya suaranya ya. Ibu Irma. Ibu Irma di mana Ibu Irma? Ya? Ibu Irma di mana? Di Toga, Pantai Timur. Di Toga, Pantai Timur, temannya Sri ini. Pantai Timurnya sebelah mana nih Bu Irma? Toga. Kecamatan Ampibabo. Kecamatan Ampibabo. Toga ya, kebetulan banget ya. Kita mau tanya dulu sama Ibu Irma. Ibu Irma mendengarkan RRI melalui apa ini Bu? Melalui radio. FM ya? Iya. Oke, baik. Bagus suaranya atau bagaimana? Mungkin bisa. Bagus suaranya, Bu. Bagus suaranya. Suaranya siapa bagus ini? Pokoknya semua adalah tidak silakan. Semua penyiar. Semua punya. Karena di sini yang siaran ada 4 orang ini. Ada 4 orang penyiar Iya, siang ada ini, 4 Bu. orang yang lagi siaran. Iya. Baik, Bu Irma sudah mendengarkan sedari tadi ya? Iya. Iya, baik. Ini mau kita buka request ya, kok ya? Boleh? Boleh ya, buka request ya. Andika ya? Iya. Oke deh, boleh. Boleh. Boleh mau request apa ini, Bu Irma? Dengan lagunya Dianti Cesar, satukan hati kami. Mantap. Satukan hati kami ya. Oke deh, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, kalau boleh tahu ini Ibu Irma boleh tanya usia nggak ya, kok ya? Iya boleh. Ibu Irma Boleh ya? umur berapa nih? Usia saya 67 tahun. Ih, masih muda Komi, masih muda. 27 tahun. Masih sangat Masih muda. muda. Ternyata masih ada yang lebih muda dari saya. Serius. Masih ada. 10 tahun. Betul, 67 masih muda. Kalau Komi dikumpul yang umur 80, Komi yang lebih muda nih. Masih 67 lebih, tuh. Kalau Pak Betul. Ustadz, halo. Iya. Kalau Pak Ustadz Ahada, umur beliau 88 tahun. Alhamdulillah, ya baik. Tapi alhamdulillah masih bisa bagi dosen di Basempro. Oh gitu Bu ya, Alhamdulillah. Ibu Irma, Kata Bapak Ustadz itu. ya Ibu Irma dan juga Pak Ustadz selamat siang. Tiap hari mendengarkan RRI atau nanti di Tiap hari. dari tahun berapa sih Bu dengar RRI? Pokoknya sudah lebih 10 tahun. Oh, udah 10 tahun ya. Sebelum oke, baik. Sekali kan saya di Sausu. Sebelumnya gitu ya. Oke deh kalau gitu Bu. Nanti lagunya saya putar sama Maria ya. Ditunggu lagunya dari Dian Pisces Bu ya. Oke, baik. Oke, terima Semangat kasih. ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar kita Itu di Toga ya. Di Toga, Kok dia tahu banget ya. Kita di ujung-ujung proposal mau pindah Toga itu kan repot itu. itu Khusus yang 6 orang ya. Khusus yang 6 orang. ini pindah Toga ini susah ya. 7 sama Jamie berarti. Oke lagi Saya tadi tuh langsung mikir, kok Joko ini pikirannya sampai ke sana ya. Oke deh, karena kita terima dulu. Selamat siang Dirgayu ke-75 RRI. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Dirgayu ke-75 RRI. Bangkit untuk Indonesia. Oke, Sama mantap. siapa nih? Dengan siapa? Mantap. Dengan Ibu Sumiati di Lor. Ibu Sumiati Loru Biromaru ya? Iya. Jo? Iya. Komite tetangga ini Iya, kayaknya. tetangganya Jojo ini ya. Tetangga juga sama kita. Oh begitu. Ya, di Loru ya. Iya. Halo Kabupaten Ibu. Sigi. Ibu Sumiati, Halo. ini penyiarnya ada 2 orang Loru ini sekarang. Iya, bicara Jo. Ada 2 penyiar orang Loru ini, 3 lagi. Loru. Lor di mana? Ada apa? Di mana Komi kena? Di Loru. Kalau saya bukan Loro, di Panau, dekat tetangga Iya, gitu. tetangga Panau. Panau.
Siapa semua di situ kalau berempat. Hai. Tanya namanya. Kok ini berarti dia baru dengar ini ya? Iya, berarti baru dengar ini. Soalnya saya baru datang ini. Baru datang. Oh iya, oke. Kalau begitu nanti didengarkan terus jadi tahu siapa-siapa yang ada di Pro 1. Iya, yang lagi on air siang ini. Oke, Ibu. Tadi sudah Belum. Lagunya apa ini, Bu? Lagunya apa? Cinta dan Permata. Cinta dan Permata. Kalau selain Cinta dan Permata ada yang lain? Curiga. Curiga? Siapa nih? Curiga dengan Jojo. Komio rupanya, bukan saya. Bukan saya rupanya, Komio berarti. Sama-sama orang Loru. Curiga Lola Pitaloka. Oke, nanti saya carikan dulu ya. Baik. Terima kasih, Bu. Komio berempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ini kita tadi lupa tanya ininya ya. Itulah. Jadi Bunda Dewi dan juga Kak Dayon, seperti inilah keseharian kami gitu kan. Ketika kami harus berjibaku dan kadang-kadang juga melawan juga dengan kondisi takdir Anda ini ya. Harus di kantor dan kemudian melakukan aktivitas di Lagarutu dan kemudian ke sini lagi. Iya kok, tapi memang program-program kita memang berwarna begitu ya. Nanti ketika di suasana siang seperti ini pikiran butuh refresh begitu ya. Jadi acara-acara hiburan yang kita hadirkan seperti siang. Dan saya berharap juga kali ini adalah awal yang baik yang dihadiri oleh Kak Dayon dan juga Bunda Dewi sendiri. Karena seperti disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI kemarin, kita diberikan tantangan untuk bisa meregenerasi pendengar. Betul. Dan saya yakin beliau mungkin bisa nanti kita undang kembali di sesi berikutnya di program Rock ya. Rock tahun 90-an gitu ya. Rock tahun 90-an. Nanti bisa mengulas tuntas. Kalau mungkin Bunda Dewi silakan ke perempat berhubungan dengan Andika dan Bu Warni ya. Karena di sana khusus budaya ya, seperti itu ya. Siapa nih, Pak? Halo, Bangkit Indonesia Maju. Iya, sama siapa nih, Pak? Dari Ketua AFC. Oh, apa itu AFC ya? Apa itu AFC? Ayo, apa itu AFC? Ajaza Fans Club. Oh, saya kira komunitas mobil-mobil itu bukan? Oh gitu ya. Saya mau sapa dulu, saya punya silakan. Inspirator yang ada di depan. Ya, silakan. Boleh langsung ini. Saya mau request lagunya yang kalian disuka Dr. Dewi. Aku tak percaya. Kok tahu? Ada lagu khusus ini. Ngeri juga. Bob tutup kali ya. Aku tak percaya. Ini harus ketemu sebentar ini. Kongko ini. Waduh. Nongki ke tanah sekarang. Ternyata baru pertama sudah ada fans ini. Dr. Dewi. Pak Hardi. Halo Pak Hardi. Pak Hardi, apa sih yang Anda ketahui dari beliau berdua yang hadir di studio saat ini di masa-masa remaja mereka? Apa kenakalan yang masih jadi terekam dalam pikiran Anda siang ini? Bung Yoyo dengan Dr. Dewi adalah salah satu sosok tokoh ya yang mungkin pada masa mudanya siapa yang kenal ya. Sekarang juga masih muda Pak Hardi. Iya, betul. Pasti masih sok muda. Bicara budaya juga bisa, bicara bicara seni juga lebih-lebih, bicara kalau bicara tentang instansi pekerjaan yang prioritas pasti lebih hebat mereka semua. Jadi memang semua paripurna lah. Ya, paripurna ya. Satunya saya kenal karena memang keluarga ini. Paripurna aja Pak ya, penjenjangan tidak Pak ya? Tidak usah. Kelembagaan. Jadi wajar lah kalau hari ini kita mendengar kesan-kesan dari mereka itu memang sudah luar biasa. Betul sekali. Iya, terima kasih Pak Hardi. Memberikan kesan-kesan seperti itu. Dan kemudian mungkin memang RRI ini bagaimana saat dengan kemajuan informasi teknologi yang begitu canggih. Tapi saya yakin RRI tetap bisa menyelesaikan dengan kondisi seperti ini, bagaimana merangkul sehingga RRI tetap di hati seperti dulu ya. Insyaallah, amin. Pilpen yang pendengar itu sangat luar biasa juga. Saya yang terkesan di RRI ya, kemudian Sandiwara Radio itu. Ya, sahur sepuh. Sandiwara Radio. Butir-butir pasir di laut. Iya. Budiman, Butur Tinulah. Masih ingat aja itu. Tapi Pak Hardi, boleh saya jadi anggotanya ini Pak Hardi? Saya itu masih betul, saya masih SMP itu waktu itu masih SMA sampai ke sekolah itu bawa radio kecil. Kalau nggak salah sutradaranya itu Pak Lahonoman ya.
Iya. Butir-butir pasir di laut ya. Iya, ada Kemudian memang. kalau misalnya malam tahun baru, pergantian tahun pasti RRI tetap Iya. bikin ini kegiatan lah di situ. Setiap momen pasti RRI ada lah setiap itu. Jadi kita kalau mau cari hiburan kan dulu terbatas kan. Kalau Taman Gor RRI, kalau di Nur. Iya. Saya lihat RRI ikut terus. Walaupun sandiwara termasuk butir-butir pasir di laut. Tapi yang perlu diketahui adalah tahun ini kita dapat 10 besar untuk kategori Sandiwara Radio. Sandiwara Radio. Mantap. Dan itu adalah perjuangan khas kami. Perjuangan Keren, kita. keren, ya. Dan Iya. harus bolak-balik dari Lagaruto ke studio dan kami masuk 10 besar rupanya. Alhamdulillah. Se-Indonesia. Saya penyiarnya juga kalau bisa ini saran aja ini buat teman-teman RRI. Diganti. Bisa ke toko-toko lah, toko-toko RRI. Contoh yang sudah meninggal ada Sari Lawide. Iya. Itu juga salah satu penyiar favorit saya juga pedagang. Benar. Iya. Bagaimana mengemas acara Itu- sandiwara. Pas sambasnya Sulawesi Tengah itu. Kalau dulu ada penyiar TVRI, Iya, TVRI namanya Pas Pas Sambas ya, Iya. itu sehari lagi itu sambasnya Sulawesi Sambasnya Tengah itu. Sulawesi Tengah. Ya, itu juga saya termasuk betul-betul saya favoritkan pada saat itu. Masih anak-anak kita masa. Iya. Kalau ini paling Sari Lawide padahal keluar juga. Ternyata kan dengar suara saja beliau di radio. Begitu beliau sandiwara secara langsung kita nonton luar biasa. Nih termasuk dia mengemas acara Om Kota sebelum Ayu Bapak Iya. saat itu. Iya. Iya. Saya kira ini Pak Hardi, Pak Hardi mungkin bisa diinformasikan juga tentang kegiatan AFJ sendiri. Mungkin Ibu Dr. Dewi juga ingin bergabung di situ. Bang Yoyan juga mungkin bisa salah bergabung. satu mungkin Pak Ibu Dr. Dewi bisa sebagai kandidat ketua FC. Amin. Amin. Boleh, Saya boleh. pengen jadi anggotanya Pak Hardi. Iya. Kalau bisa kita tinggal dikasih apa namanya? Kita isi formulir ya. Isi formulir. Kita rame-rame ikut gabung. Iya. Bang Marini, kita rencana ini tadinya mau musyawarah tanggal 15. Kemudian ternyata kita mau kasih tepat hari Sabtu lah biar agak lebih enak. Bisa Dan lebih- terbebani dengan urusan Oke. kantor kan. Itu Sabtu. Terus rencana mau mitra berdendang kan saya mau ketemu lagi dengan Capstar kemarin rencana digelar di kafe, tapi Iya. mungkin kita gelar di rumah siapa? Rumahnya Dokter Dewi juga kalau menjadi Boleh, Iya. kalau tidak Iya. saya di tempat saya ada gedung loh sekarang. Alhamdulillah. Amin. Udah bagus banget ya. Dokter Dewi bisa di tempatnya Dokter Dewi. Boleh, Saya silakan. alihkan karena sound system saya kemudian kita buat di sana. Mantap. Saya Keren. tunggu semua Iya, fasilitas. nyanyi lagi kalau begitu. Ada kesempatan. Saya duet lagi dengan Pak Joko. Iya. Intinya kita silaturahmi walaupun Iya. ada masalah Iya, iya. pandemi COVID-19 Benar-benar. dengan protokol kesehatan Betul. COVID-19 lah. Iya. Yang penting kita salah satu intinya kan meningkatkan imunitas tubuh adalah salah satunya Iya. cara seperti ini. Iya. Tetap melihat bagaimana protokol kesehatan COVID-19. Pokoknya saya tunggu lagunya Oke, baik. Segalanya tak kusangka Akhirnya Hmm. beginilah. Oh gitu ya. Oke deh kalau. Aku percaya ya. dan penyiarnya juga ya luar biasa. Ini dua-dua ini penyiar favorit saya. Wah, mantap. Terima kasih Pak Hardi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita mau tanya tadi Rin, apakah kira-kira menurut pendengar RRI kami sudah boleh diganti apa belum ya? Kalau mau diganti, ya alhamdulillah gitu maksudnya. Kita bisa refresh gitu ya. Asik. Jangan dulu kalau begitu ya. Rini Iya. dan juga Bang Yoyon serta Bunda Dewi tadi disinggung juga oleh sama Pak Hardi tadi ya, sama senior-senior kita di eranya waktu itu ya, di tahun 70-80-an, dan walaupun kita tidak pernah bertemu Rini dengan mereka karena ketika kita masuk bergabung dengan RRI di era tahun 2000-an, teman-teman senior itu sudah pada purna waktu itu ya. Tapi satu yang menarik lewat RRI seperti sampaikan Bang Yoyon tadi, ada selain Versuk juga seperti disampaikan oleh Bunda Dewi, ada hal yang menarik di RRI itu. Lewat RRI, sejumlah pencinta sepak bola waktu itu tidak seperti saat ini yang menonton bola melalui televisi. Melalui visual Iya, ya. saya boleh menggambarkan. Saya ingat mungkin Rini juga ketika di radio swasta dulu Rin, ada Cop and Hidden Project Pop 94. Jadi gini ya, Bunda dan juga Bang Yoyon. Saya boleh menggambarkan sekilas saja, walaupun saya tidak pernah mendapatkan senior-senior saya itu ketika sudah join ke RRI saya bersama Maria, Andika dan sebagainya. Saudara-saudara, kami akan laporkan langsung siaran pandangan mata di lapangan hijau. Nampak Robi Darwis sekarang menguasai bola. Berikan saja pada Yudi Guntara. Yudi Guntara lagi sodorkan pada Robi Darwis. Robi Darwis sodorkan lagi pada Yudi Guntara. Sudah masuk di jantung bola. Ahai! Seperti itu kan ya? Oke. Dan itu menarik. Saya ingin tanya ke Anda berdua, seperti apa Anda waktu itu? Seakan-akan kita terbawa ke lapangan dan mendengarkan siaran RRI waktu itu. Bang Iwan dulu, silakan. Ya, jadi emang suasananya beda banget ya. Kalau kayak sekarang kita kalau nonton TV
kita lihat gitu kan. Tapi kalau dulu bisa mempengaruhi pikiran kita. Kita seakan-akan berada di lapangan ikut biasa sampai loncat dari kursi begitu. Udah kasih gol. Padahal nggak gol gitu. Padahal nyaris. Tapi itulah seninya ya. Itu seninya gitu ya. Penasaran gitu. Maksudnya bisa membawa alur pikir kita itu sampai seakan-akan kita hadir di tengah lapangan itu loh. Itulah kali Tonyar seperti itu ya. Tonyar luar biasa. Theater of mind itu hari ini ya. Bunda Dewi silakan mungkin bisa mengomentari yang tadi. Saya kira juga walaupun saya perempuan, ya karena itu yang saya sampaikan tadi bahwa satu-satunya yang bisa menghibur atau memberi inspirasi kita pada saat itu adalah RRI. Pasti ikut-ikut dengar apa saja termasuk bola, dan itu juga kadang-kadang sama yang disampaikan Yon, kadang-kadang tendang kita gitu ya terbawa gitu terbawa suasana dengan itu suasana ya, apalagi yang mereka laki-laki pencinta bola ya. Ya saya kira itu luar biasa, dan Mas Joko mirip banget sama ya yang kemarin-kemarin yang jadul-jadul. Makanya nanti tahun depan mau dikirim jangan lesai reporter olahraga. Iya. Oke, Urin, saya justru tertarik karena beliau berdua ini adalah pemerhati musik juga dan sebagainya. Kalau suara jangan ditanya lagi. Saya lewat semuanya gitu ya. Kalau saya ke Mas Yoyon, saya manggilnya Mas saja karena kita lagi berduet siang ini. Dan kalau Komio ke Mbak Dewi nanti. Ini pasti kalah kita hari ini. Kalah kita berdua. Biar ini panggilan radio gitu. Iya. Panggilan radio. Oke. Ke Mas Yon, kalau apa sih yang menarik Anda melihat dengan kondisi musik di Kota Palu dan sekitarnya, dan Anda lebih justru memilih ke musik-musik yang berirama genrenya cadas dan sebagainya? Ya, gini ya, saya melihat kalau teman-teman di Kota Palu ya, saya lihat mereka ini produktif menciptakan lagu. Cuman kalau saya melihat kesempatan mereka untuk mempublish hasil cipta mereka itu yang kurang diterima gitu. Bukan kurang diterima ya, kurang menyebar gitu ya. Jadi kalau saya harapan saya itu barangkali pemerintah bisa memperhatikan itu gitu ya. Mungkin dari pemerintah apakah kota maupun ke pemerintah provinsi memberikan ruang kepada mereka gitu. Ya, kalau misalnya kalau di sini kan mungkin ada ya studio-studio kecil, tapi tidak ada tempat mereka memang pemusik-pemusik itu yang ada di Kota Palu ini mereka membuat hasil karya mereka, kemudian mereka kan kalau mereka ini nanti kalau mau ini berangkat ke Jakarta mau mengembangkan musiknya di sini. Karena kalau mereka tetap tinggal di Palu, mereka tidak akan bekerja begitu-gitu aja. Paling anunya nanti kalau misalnya main nanti kalau ada event atau mungkin misalnya main di kafe-kafe. Tapi kalau untuk membuat hasil mereka ini dinikmati benar-benar oleh semua orang, itu nanti kalau mereka hijrah ke Jakarta, ke kota besar baru bisa. Mas Yon, kalau mungkin kita tarik ke sini ya, kita ketarik di era 2000 dan sebagainya. Kita apresiasi lah upaya dari teman-teman, walaupun juga saya nggak tahu seberapa besar support dari teman-teman di pemerintah daerah sendiri terkait dengan musisi kita yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Kita apresiasi ada Acit The Box, dan kemudian ada Om Zaru. Saya ngefans banget sama beliau, sama teman-teman di studio ini. Ada Om Ote, ada Om Ote dan sebagainya ya. Itu kesini gitu. Tapi atmosfernya di era Anda nanti sama Mbak Dewi nanti itu seperti apa waktu itu di era 70-80-an itu? Ya tahun 70-80 itu ada sih ya. Kayak abang saya almarhum Andri itu sudah bermain di band Lisna. Itu sama-sama dengan waktu itu yang Kusen Ratmo. Oh ya, Kusen Ratmo. Itu sudah pada tahun 70, abang saya sudah main itu di Jakarta. Main di band Lisna waktu itu tahun 70-an. Abang saya Andri yang almarhum. Itu sudah main pada tahun itu. Dengan grup Lisnanya yang waktu itu yang punya grup itu Listrik Negara yang punya. Oh gitu. Sudah main sama Eni Haryono ya. Oh makanya namanya Lisna itu ya. Iya. Eni Haryono penyanyinya. Kusen Ratmo. Itu sudah main pada saat itu di era itu. Mungkin baru itu ya. Baru ke Andri sendiri yang main pada saat itu. Tapi kalau kayak sekarang udah banyak kan, termasuk Palo juga di Jakarta sudah ya.
Nah, itu sudah banyak. Abdi. Berarti memang dari dulu memang musisi-musisi Palu sendiri itu sebenarnya sudah mulai ada begitu. Iya. Itu membuktikan itu kok. Iya. Jadi Tapi memang, mungkin waktu itu Rini dan juga Mas Iwan sama Mbak Dewi, pemerintah daerah kesannya kita, mohon maaf, saya baru hari ini tahu bahwa kita sebenarnya di tahun itu ada Om Andri yang sudah ternyata bergabung dengan sekelas siapa tadi? Kus Hendratmo yang memang waktu itu disebut sebagai raja kuis juga waktu itu ya. Beliau juga jago di kuis dan sebagainya, Chris Biantoro dan sebagainya. Kita kok nggak tahu ya, dan kemudian apa halo-halo dari pemerintah daerah dan juga teman-teman sendiri sehingga kita nggak tahu ada Om Andri yang waktu itu berjaya dengan mereka. Mungkin Mbak Dewi. Kalau saya begini, sebenarnya kota Palu ini kota, saya katakan dari dulu sudah kota musik. Di Palu ini dulu sudah ada yang namanya grup perempuan, grup band. Grup band ya. Keluarga Ince Maka dengan keluarga dari Petalolo. Itu pada tahun, jadi saya karena termasuk semua pasti juga bisa lihat di Sulawesi Tengah atau di kota Palu khususnya bahwa keluarga kami ini memang keluarga musik yang senang musik. Dan ada beberapa orang langsung kalau saya bilang terjerumus langsung ada di dunia itu. Yang kayak tadi ada abang saya itu masih tahun 70 sekian sudah berada di Jakarta. Nah, pada saat itu dan juga memang salah satu juga yang perempuan juga seperti itu. Dia sudah nyanyi di RRI Makassar. Ibu Sunoko itu, Ibu Zulfikar Sunoko itu sudah nyanyi di RRI Makassar. Pada saat itu waktu beliau ikuti pendidikan di Makassar, beliau sudah jadi pendidikan sudah jadi menyanyi di RRI Makassar. Jangan-jangan jadi bintang radio kali ya. Pada saat mungkin itu saya belum mengerti ya, cuma seingat saya waktu itu saya berada di Makassar tahun 65, saya sudah tahu 65 sampai 67 saya bolak-balik melihat mereka di Makassar. Beliau sudah nyanyi-nyanyi di RRI. Dan bukan cuma hanya beliau di kota Palu ini, itu keluarga Ince Maka itu keluarga seniman yang luar biasa. Kemudian juga itu yang saya sampaikan tadi, keluarga Petalolo. Dan kalau saya melihat tidak luar biasa anak-anak sekarang ini yang sudah eksis sampai di Jakarta ya karena eranya. Kalau sudah seperti itu zaman sekarang yang kayak sudah era lalu sudah seperti ini nama-nama yang eksis sebagai seniman-seniman ya kayak contoh lah Om Hasan Baswani yang menciptakan begitu lama banyak lagu-lagu daerah yang saat ini sangat legenda. Jadi buat saya yang sekarang hanya tinggal mereka mendapatkan momentum yang tepat. Kemudian memang eranya berubah. Teknologi juga sangat mendukung mereka. Jadi saya menganggap bahwa kita di Sulawesi Tengah ini untuk musik, untuk kesenian itu tidak terlalu ketinggalan. Saya berani katakan itu karena saya mulai dari itu pada 70-an kita sudah ada di Jakarta, 80-an kita sudah mengikuti sampai ke Jakarta. Anak-anak Palu itu tetap berada pada posisi yang strategis untuk. Jadi boleh dikata lah kalau Palu ini juga bisa dikatakan sebagai gudang pemusik gitu. Gudang pemusik kalau menurut saya. Banyak sekali musik-musikan bak musik, apalagi kalau anak-anak sekarang ini, anak-anak SD sekarang ini, SD saja sudah banyak yang bisa yang bagus bermain musiknya. Jadi ya cuman itulah kalau saya katakan tadi itu kesempatan gitu, kesempatan yang nggak ada karena memang tidak dibuatkan mereka tempat untuk mereka gitu. Tapi kalau saya sudah nggak berpikir seperti itu sekarang. Sekarang kita tidak boleh terlalu berpikir tentang harus ada yang support karena sekarang ruang itu sudah tersedia. Contohnya anak yang yang di ujung sana NTT sana dia bisa ngetop. Ada satu yang penyanyi itu dia hanya sekarang tinggal kita mengingatkan kepada generasi kita itu tolong Anda masuk di dunia IT. Di sana ranahnya. Kita tidak bisa lagi kita mau bilang supporting dari mana saja enggak. Sekarang betul-betul kemandirian kita sudah bisa bertarung di dunia musik nasional dan internasional. Artinya teknologi sekarang mendukung. Berarti IT itu memang benar-benar harus dimanfaatkan. Cuma satu yang menarik mungkin Mbak Dewi juga Mas Yoyon. Saya ke Mas Yoyon dulu, kemudian mungkin bisa disangka nanti sama Mbak Dewi.
Ini sebenarnya genre dari teman-teman di musisi di Palu sebenarnya kemana? Tapi saya apresiasi sekali lagi tidak hanya Acit saya The Box. Karena kita tahu Acit juga kemarin bawakan Tadulako, itu pure memang lagu daerah dan ternyata diterima oleh khalayak masyarakat Indonesia dengan lagu itu dengan yang genre rock. Kalau Anda melihatnya seperti apa untuk saat ini? Jadi kalau saya melihat genre musik sekarang ini kan banyak macam gitu musik ya. Ada yang bermain di sektor musik musik rock ya, ada yang bermain di hard rock, ada yang bermain di jazz seperti Zaro. Zaro. Tapi kalau saya melihat teman-teman yang di Palu ini, yang ada kalau Zaro dan kawan-kawan ini kan sudah di Jakarta. Kalau saya melihat ya, karena ini sekarang mereka membuat musik yang melihat mengikuti zaman musik mengikuti zaman sesuai musik. pasar, selera pasar ya. Sesuai selera pasar. Yang ada juga yang misalnya membuat musik-musik tradisional. Banyak saya dengar itu musik-musik yang mereka padukan dengan musik-musik elektro ya. Banyak itu untuk itu. Jadi kalau saya melihat ya mungkin mengikuti era lah ya, mengikuti era perkembangan musik teman-teman sekarang yang banyak bermain di era musik. Iya, oke deh. Itu di main pasar ya, di main pasar. Tapi mungkin Mbak Dewi mungkin bisa menanggapi. Bagaimana kalau tetap digenjot terkait dengan budaya, lagu-lagu Kylie yang tetap digenjot, tapi mungkin touch-nya beda. Rasanya adalah rasa jazz, rasa rock, tapi itu di dalamnya kontennya adalah Kylie banget gitu misalnya. Iya, begini, saya di Taman Mini 10 tahun. Waktu itu ada keresahan daripada general manager bahwa lagu keroncong sebagai lagu di Indonesia itu akan hilang, akan punah. Tetapi dengan munculnya seorang penyanyi almarhum Rama Aipama dengan membawakan lagu-lagu keroncong dalam Melayu dalam reggae, maka dengan demikian lagu itu langsung bisa kembali melejit. Seperti itu yang akan saya katakan kepada seniman, anak-anak saya seniman yang ada di Palu khususnya untuk lagu-lagu daerah. Kita sekarang tidak bisa, kita lihat pasar dan kita lihat selera anak-anak sekarang. Tidak bisa dengan lagu-lagu yang saya mendayu-dayu dulu, aneh kutur yang begitu udah mungkin mereka sudah tidak pada zaman mereka. Iya, itu organ tunggal banget itu. Elektron banget itu. Bisa dia mau bawa ke lagu rock, dia mau bawa aransemen ke lagu apa saja. Seperti apa yang dilakukan Zaro kan di jazz itu. Dia juga banyak kemarin siapa lagi si Gimbal. Palo juga lagi bikin, malah dia sempat waktu saya Jakarta saya pernah berapa kali ketemu untuk dia bawakan lagu-lagu itu dengan musik tradisional asli dari Palu ya, dia pakai yang dari Taman Mini itu dia. Jadi saya pikir ini kita sekarang tidak boleh lagi stuck untuk bagaimana bisa mengembangkan lagu-lagu daerah. Jadi memang selain syairnya itu mungkin dimasukin ini seperti musik alat-alat tradisional musik ini seperti gimba, kemudian kakula dan sebagainya. Kemudian ketika dikemas, diracik dan melting di dalam ini menghasilkan satu touch yang seperti sarung dan sebagainya. Apalagi kalau ada lalovenya ya. Iya benar, itu memang benar-benar menggambarkannya. Anda ingat ini pasti ya? Pasti lah. Anda ingat berdua? Oke, Anda ingat berdua ya, dan saya akan bacakan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 kembali di udara untuk melakukan acara siaran pada hari ini, Kamis 10 September 2020 melalui pemancar FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Playgo. Terima salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Anda ingat? Oke lah. Ini hanya sekedar untuk merewind kembali ketika masa itu Anda berjaya. Gitu. Pagi-pagi seperti inilah yang didengarkan ya. Itulah suara kami ketika pagi hari dengan dibarengi rasa kantuk saya, Umi, Andika, Maria, Hewarni dan sebagainya. Tapi tetap semangat kok. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun kadang-kadang dari rumah itu kita kehujanan gitu kan. Kehujanan kemudian ban motor kempes misalnya gitu kan. Dan kami mungkin sama ini Mbak Dewi dan juga Mas Yuen. Kami nggak ada alasan untuk mengatakan mohon maaf saya lambat, enggak. Kami sama dengan anggota, sama dengan aparat. Intinya harus ada di tempat tepat sebelum jam 5. Lewat jam 5, ya mohon maaf kami ada tunjangan kinerja dan kami dipotong. Gitu ya. Iya. Ini sama aja gini Rin. Ya, sama aja
pendengar RRI yang mendengarkan RRI setiap hari tiba-tiba bro udah 75 tahun RRI baru sadar gitu ya. Kita sama juga udah mau 1,5 jam gitu ya. Kita siaran 75 tahun 75 sama tahun dengan gitu ya. sama dengan hari kemerdekaan kita. Kok saya tertarik tadi dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Dewi ketika pada tahun dulu-dulu itu tahun 60-an ya. Di situ kan mungkin kaset ataupun rekaman itu kan masih terbatas begitu ya. Nah, mungkin Mbak Dewi bisa sedikit cerita begitu bagaimana ketika penyiar ingin memberikan lagu yang dipesan oleh pendengar ini apakah sesuai apa yang sudah direkam atau memang live ini? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Waktu itu ya, saya kan kebetulan memang di sana itu lihat. Pada saat itu beliau itu kakak saya itu seperti itu. Jadi kalau itu bukan pesanan, tapi lagi hari ini lagu-lagu keroncong itu live. Karena belum ada musik rekamannya dan mungkin sangat terbatas pada saat itu. Jadi memang live. Jadi lagu nyanyi keroncong itu ya seperti ini. Itu se-RT ke studio Bu ya? Satu RT ke studio rame-rame gitu ya? Udah bawa apa itu juk dan sebagainya gitu ya? Semua-semuanya. Jadi mereka punya grup itu yang live. Jadi memang kalau buat saya memang RRI ini seperti yang disampaikan tadi tidak akan mungkin punah dia. Tidak akan mungkin punah. Sudah mengikuti juga apa namanya? Di era konvergensi media. Media juga dia sudah ada di situ. Yang kemudian ya seapapun lah, ya saya lah ya, saya lah seumur saya, terutama saya RRI Palu. Ya saya di Jakarta atau saya tetap bisa dengar tetap gitu ikut Pastela, tanya Mas Jojo, mantap. Pastela. Ini akibat itu tadi ya, konvergensi media. Konvergensi media. Dengan tagline RRI di ujung jari ya. Tapi kalau itulah. Tapi kalau saya tidak kebayang ya, kalau misalnya di zaman sekarang ini kita tanpa rekaman lagu begitu ya, jadi secara live kita undang untuk semua menyanyi itu gimana kira-kira ya? Dan memang benar, saya dulu pernah mendapatkan saya masih menjadi Pro 3 dulu, sebelumnya di Pro 1, saya di Pro 3 dulu. Di sini dulu masih apa namanya nih ya, multipurpose ya, kita yang sekarang kita siaran ini. Itu kita ada orkes keroncong memang benar full di sini, live gitu live. Jadi seperti disampaikan Mbak Dewi memang benar adanya. Kalau nggak salah itu Pak itu ya Sangaji ya. Barangkali seingat saya itu ada. Iya, cuma beliau. Jadi yang di Palu ini yang punya grup keroncong itu cuman Pak Sangaji. Pak Sangaji itu ya. Dulu ada kalau yang dulu ya Mas kalau dengar Ising ya. Ising. Nah, itu yang kemudian dulu Injemaka yang dulu ya. Kalau itu seniman musik yang luar biasa itu. Kalau yang keroncong di akhir tahun 2000-an ya, itu yang kembali ya. Itu Pak Sangaji. Iya. Karena pernah saya beliau juga kerja di ini, kalau nggak salah beliau itu kerja di Departemen Penerangan pada saat itu ya. Kalau nggak salah sama Pak Kasman Lasa. Pada saat itu. Dan memang sudah ini ya, berarti benar-benar musisi Palu ini sebenarnya ada begitu ya. Cuman tidak kaya. Kalau ada yang belum tahu, tolong dia harus tahu bahwa Palu itu dari tahun 60-an sudah ada ya. Sudah punya pemusik-pemusik sampai pada saat potensi musiknya luar biasa. Dan salah satu juga memperjuangkan negara pada saat itu sebelum kemerdekaan saja. Salah satu cara bagaimana kita kumpul untuk tidak dicurigai untuk kita berjuang adalah dengan cara musik. Orang-orang tua kami harus membuat grup musik keroncong. Untuk apa? Untuk ngumpul-ngumpul supaya tidak ketahuan bahwa ada rapat-rapat penting untuk memperjuangkan Republik Indonesia. Itulah pikiran-pikiran orang Indonesia yang tidak dipunyai oleh orang-orang luar gitu ya. Iya, jadi itu harus patut diketahui bahwa dari zaman dulu lah. Politiknya memang luar biasa ini. Politiknya luar biasa, seninya juga luar biasa. Jadi dengan berkumpul ada misi tersendiri di zaman itu ya. Iya. Oke. Seni musik itu bisa bisa menyatukan sebenarnya kita semua. Iya, saya kira itu. Iya, kita masih punya 10 menit tapi 5 menit lah. 5 menit kita gunakan untuk saya sudah siapkan satu lagu Pamungkas, mudah-mudahan bisa kembali meriwain pikiran
Mbak Dewi dan juga Mas Yoyon nantinya. Mas Yoyon mungkin bisa dikomentarin nanti Mbak Dewi juga. Kemudian bagaimana sih keberadaan RRI yang ke-75, besok kami akan berulang tahun ke-75. Keberadaan RRI di tengah lingkungan pendidikan dan sebagainya. Mungkin Mbak Dewi dulu kemudian ditanggapi sama Mas Yoyon. Iya, silakan. Iya, saya sangat apresiasi kepada keberadaan RRI Palu ya. Saya hanya mungkin memberikan saran bahwa apa yang saya sampaikan bahwa memperbanyak kerjasama dengan dunia pendidikan, karena kita ketahui bersama yang kita sampaikan tadi semua sudah di ujung jari. Anak-anak kita sekarang ini semua juga tinggal main game, tinggal main ini. Di mana RRI, di mana ruang yang akan disiapkan RRI untuk itu? Jadi ada acara anak-anak yang mungkin bisa RRI Go Play, anak-anak itu nonton, tetapi RRI yang harus melakukan itu. Kemudian di tingkatan mungkin yang untuk anak SD, SMP sampai seterusnya, itu RRI harus masuk di ruang-ruang itu. Karena saat ini kita sudah sangat prihatin dengan keberadaan anak-anak sekarang yang tinggal hidup di ujung jari tapi game. Di mana peran RRI? Ayo coba kita bila perlu coba RRI juga membangun diskusi dengan para pendidik ya. Ya mungkin kita orang akademisi untuk kita coba buat satu konsep bagaimana ini kita mampu lakukan untuk RRI ke depan. Saya khususnya dunia pendidikan. Begitu juga dunia kebudayaan, budaya di daerah ini bagaimana cara mengemas yang baik di RRI itu sehingga masih dia menjadi tontonan, karena itu sudah jadi tontonan karena sudah punya dunia net TV ya, net RRI dan juga RRI net, dan juga menjadi sesuatu yang didengar yang bisa membuat semua orang itu menerima. Saya kira itu saran konkret saya. Iya, Mas Yoyon mungkin. Ya, kalau saya melihat situasi teknologi yang sekarang ini, teknologi gadget ya, begitu luar biasa, merasuki seluruh elemen manusia ya, baik dari orang tua sampai anak-anak. Tapi saya yakin RRI ini masih bisa masih dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan ya, meskipun di dunia yang begitu gegap gempita dengan gadget, tapi saya yakin RRI ke depan masih tetap eksis. Menjadi pilihan, tetap menjadi pilihan yang tepat dengan program-program yang bisa benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Dewi tadi. Jadi kira-kira kalau saya sama saran saya kira-kira sama seperti itu. Saya kira seperti itu. Tapi dari kacamata Anda melihat keberadaan RRI saat ini, apakah mampu menyaingi media-media yang lain? Apakah kami tidak akan tergerus dan sebagainya? Mungkin dari kacamata seorang musisi nih, Mas Yoyon. Kalau saya kayaknya tidak akan tergerus ini, karena RRI juga menyahuti semua. Ya, punya segmen tersendiri lah. Ya, contohnya Pastela lah. Pastela. Positioningnya ada gitu, jelas gitu ya. Jadi memang tidak akan tergerus ya, walaupun ada kalimat bahwa RRI adalah radio jadul gitu ya, radio dulu, tapi tidak masalah. Tapi kami coba melting dengan kondisi konvergensi media dan sebagainya, dan kami tetap eksis lah dengan gempuran media dan sebagainya. 75 tahun itu bagi saya adalah bukan usia yang muda lagi, sudah sepuh. Kalau orang Jawa bilang udah sepuh, berbagai pengalaman, cobaan sudah dihadapi.